juga nih share dari pengalaman dokter. Lebih gampang menghadapi generasi Z gini atau seperti pasien yang lama-lama dulu gitu dok, sebenarnya gimana dok kalau menurut dokter? Kalau menurut saya sih kalau untuk menghadapi, karena memang dua karakter ya, dua versi yang berbeda. Sebenarnya karena mereka punya tantangan sendiri, menurut saya ya enggak masalah sih. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol tentang mungkin sisi positif dari Gen Z yang udah searching-searching duluan dari kasus yang mau ditangani gitu ya dok. Mungkin ada nggak sih dok Gen Z yang ngeyel nih, aku mau dilakukan perawatan ini, padahal sebenarnya giginya itu nggak bisa Nggak untuk perlu dilakukan, gitu ya, nggak perlu dilakukan untuk dilakukan perawatan ini. Mungkin karena dia lihat, oh aku udah lihat nih artis pakai gini bagus nih dok, aku juga mau yang kayak gini gitu. Padahal viral tidak. lagi Ya, viral tapi perawatan Lagi sebenarnya viral dia ya. nggak indikasi untuk dilakukan perawatan itu gitu dok. Gimana dok? Banyak sih yang seperti itu, maunya yang seperti ini, yang seperti ini. Tapi balik lagi kita biasanya kalau saya jelaskan, ini kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, kemudian untuk kondisi giginya indikasinya lebih seperti ini, kontraindikasinya seperti ini. Biasanya dengan kita menjelaskan, tapi kita harus memang update ini ya, update diri sendiri untuk kita bisa diterima sama Gen Z itu tadi, kita bisa menjelaskan. Biasanya nanti setelah itu mereka akan, oh ya mungkin yang terbaik buat saya itu. Atau biasanya kadang mereka, oke dok, nanti saya pikirkan lagi. Oke, nanti kita ketemu selanjutnya ya gitu. Oke, biasanya nanti akan ketemu selanjutnya itu mereka akan datang lagi dan datang lagi. Oh iya dok, ternyata saya memang baca-baca dan saya melihat videonya memang tidak seperti itu. Belajar gitu. lagi, Belajar malah lagi. ya, dok. Karena mungkin ya kalau yang di sosmed itu kadang banyak kan yang kayak kasusnya bagus-bagus ya, jarang yang kasusnya itu. Padahal yang kita tahu ya dok ya, kalau yang kita pelajari itu bahwa kasus itu bervariasi banget, nggak sama gitu loh, iya. Ya. Maupun dia saudara kandung itu tetap kasusnya itu berbeda gitu. Oke, Cici ada yang mau ditanyakan lagi sama dokter? Mengenai ya nggak jauh-jauh dari Gen Z sama gigi berlubang juga pasti. Karena mungkin dia Gen Z ya. Iya, terasa ya. Jadi kira-kira saya mau nanya apa nih? Iya. Oh ya, cerminan saya. Oh ya betul. Paling gini dok, biasanya kan misalkan di rongga mulutnya ada 2 atau 3 gigi sebenarnya yang sakit. Tapi biasanya Gen Z ini mungkin saya pribadi ya dok ya, kalau itu ada lubang atau ada yang bermasalah pasti mau benerin yang kelihatan dulu. Padahal mungkin di gigi-gigi belakang geraham itu lubangnya lebih parah gitu, sakit. Dan kayak enggak, aku mau tambal yang depan dulu aja deh biar nanti pas foto bisa senyum gigi gitu, biar kelihatan giginya kayak gitu. Mungkin tanggapan dokter gimana? Padahal sebenarnya yang urgent banget nih dok yang harus dirawat itu sebenarnya gigi belakangnya, tapi dia nggak usah dok, aku mau yang di depannya aja biar nggak kelihatan lubang gitu dok. Oke, kalau seperti itu biasanya tetap kita jelaskan bahwa ini yang lebih urgent, ini yang mungkin bisa nanti untuk pertemuan berikutnya. Tetapi balik lagi permintaan pasiennya bagaimana. Kalau misalnya pasiennya minta ditambalkan gigi depan dulu dok, soalnya kan saya nanti kalau senyumnya malu. Oke, kita tambal. Tapi untuk yang belakang ini jangan dilupakan gitu. Kalau bisa saat ini juga kita rawat atau pertemuan berikutnya, tapi jangan terlalu lama. Gitu. Ada istilah kita menghormati hak pasien gitu ya, punya pilihan. Sama biasanya Gen Z ini itu mereka itu mau melihat dokternya ini bisa diajak kerjasama. Dokternya bisa diajak komunikasi. Biasanya mereka akan datang pertama itu mau melihat kenyamanannya dulu. Nyaman nggak sama dokternya ini? Iya. Kalau misalnya mereka bisa mengungkapkan misalnya mau apa keluhannya, kemudian dokternya ini, oh iya seperti itu. Jadi ada komunikasi yang baik. Biasanya mereka akan, aku maunya sama kayak nyaman curhat gitu nyaman curhat, ya dok, gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia memang minta seperti kasusnya itu, memang tetap kita jelaskan bahwa yang urgent, yang memang harus didahulukan, yang memang yang paling mengganggu. Mengganggu, terutama pengunyahan ya, Ci ya. Kalau pengunyahan tuh kita untuk makan aja sulit. Nah, biasa kita jelaskan. Tapi kalau misalnya memang pasiennya minta
estetiknya terlebih dahulu, oke kita kerjakan, tapi yang ini tidak dilupakan seperti itu. Biasanya mereka akan kunjungan selanjutnya mau perawatan yang berikutnya. Gitu. Biasanya dia melihat kenyamannya dulu. Nyaman nggak sih sama ke dokter ini? Iya. Oke, menyinggung tentang kenyamanan nih dok. Biasanya Gen Z itu kalau udah nyaman atau misalkan datang ke dokter gigi ini terus ngerasanya kayak kayaknya aku mau datang ke sini lagi deh. Mereka pasti bakal kayak posting tuh foto di deket pelanggan atau dipraktekkan, nanti captionnya seneng banget deh hari ini ketemu sama dokter Shirley. Banyak gitu habis perawatan sama Terus dokter nanti bakal Shirley. dikasih captionnya next kesini lagi deh, pasti bakal kayak gitu tuh dok kalau Gen Z. Iya, itu salah satu ini ya, berarti salah satu menguntungkan bagi kita kan dokter ya. dok ya. Jadi kita lebih terkenal mungkin kayak kita kalau tidak mengikuti sosmed kan kita nggak tahu tuh, dokternya kurang terkenal gitu. Secara nggak langsung sebenarnya jadi teknik marketing ya jadinya kayak promosi secara tidak langsung Iya. ya. Padahal nggak ada niat promosi nih sebenarnya, tapi karena mungkin Gen Z ini emang sukanya posting jadi kayak mungkin ini bisa dijadiin bahan buat di sosmed nih. Iya, pasti betul, seneng Ci. banget sama dokter Shirley hari ini. Kayaknya hampir semua kalau kita ke dokter yang nyaman gitu ya, pasti kita mau posting dan nyatakan coba ke dokter sini gitu ya. Iya. Iya. Sama satu lagi biasanya ini dok, dan mereka akan bilang sama temen-temennya bahwa iya ini enak loh gitu. Cici, aku kemarin ke dokter Shirley gitu ya. Atau misalkan kemarin gigi kamu banyak karang giginya tuh sekarang ini. Iya. Aku di dokter ini pasti kayak gitu. Lebih bagus gitu ya malah. Oke. Komunikasi sih intinya dan kenyamanan. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan bermakna ya dok kalau zaman dulu ataupun menghadapi generasi yang sekarang itu nggak ada perbedaan bermakna. Hanya kita tuh perlu era digitalnya aja. Iya betul, perlu mengikuti ya, harus update. Iya betul dok. Nah kalau misalnya nih dok, terutama mengenai katanya kan mereka itu lebih abai ya terhadap kesehatan gigi dan mulut. Nah kalau misalnya dokter itu punya saran nggak sih sebenarnya kira-kira sebaiknya di era seperti ini gimana caranya gitu mengurangin untuk gigi itu lebih gampang berlubang ataupun seperti apa gitu dok? Kalau untuk sekarang mungkin kita lebih mengutamakan untuk mengurangi konsumsi yang seperti manis-manis, yang lengket juga yang nempel di gigi. Kemudian kalaupun kita sudah makan manis, minuman manis, memang sebaiknya kita berkumur air putih atau kita minum air putih supaya sisa makanan tadi tidak langsung menempel ke giginya. Kemudian menggosok giginya juga harus rutin ya dok ya. Gimana dok? Kalau sarannya dok yang benar tuh gimana nih dok? Mumpung di sini. Iya, jadi kalau menyikat gigi itu memang sebaiknya 2 kali sehari, yaitu setelah makan pagi dan sebelum tidur. Nah, yang sering diabaikan adalah sebelum tidur. Mungkin banyak ketiduran, jadi lupa untuk menyikat gigi. Lebih milih skincarean aja. Rebahan scrolling gitu ya, lupa. Sikat gigi. Terus cara menyikat gigi juga harus teknik yang benar. Jadi ya supaya mengurangi seperti kerusakan pada gusinya kan dok ya, kemudian kerusakan giginya. Nah itu yang paling penting untuk mengurangi dari kesehatan gigi, mengurangi gigi berlubang. Nah kan banyak banget tuh bertanya, nggak boleh ya dok ya, nggak boleh gitu ya, minum minuman yang manis, makan coklat nggak boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi mungkin kuantitasnya dikurangin, jadi tidak terlalu banyak gitu loh. Jadi setelah makan minuman yang manis harus memang minum air putih gitu. Dibarengi sama air putih gitu dok. Iya, tetap harus minum air putih karena tubuh kita membutuhkan asupan itu gitu. Oke, gimana nih Ci? Mau ada lagi yang diobrolin mumpung dokter? Iya, kita ngobrol sama Gen Z ini. Mungkin tadi udah ngobrol-ngobrol banyak, terus juga udah dikasih tips and tricks juga dari Dokter Shirley secara singkat. Mungkin dok kalau mau ngasih tips and trick yang lebih spesifik gitu dok buat Gen Z, apakah ada gitu dok?
Oke, mungkin kalau menurut saya itu pertama ya, karena di sosmed itu banyak banget tentang apa namanya, tentang perawatan gigi, kemudian motivasi, karena kan semua orang tuh bisa mengupload ya. Iya Tapi betul Dok. antara itu benar atau tidak, itu kita tidak bisa memfilternya. Nah, Jadi mungkin menurut saya itu mungkin lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Yang pertama itu. Yang kedua untuk membaca tentang pengetahuan misalnya kayak perawatan gigi dan mulut, kemudian kerusakan pada gigi. Nah, itu mungkin lebih bisa dipahami lagi gitu karena tidak semua kasus itu sama. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin kalau misalnya Gen Z ini butuh yang pemahaman yang lebih, mungkin kalau dia tidak mengerti tentang hal itu bisa konsultasikan ke dokter Iya gitu. betul. Iya. Makanya harusnya sarannya minimal ya Dok ya, berapa bulan sekali kita tuh Iya, ke dokter gigi ke untuk dokter gigi periksa. ya. Nggak perlu 6 nunggu bulan. sakit ya Dok Nggak ya. perlu nunggu sakit karena kadang gigi itu tidak terasa sakit, ternyata memang giginya sudah rusaknya parah. Kemudian juga mungkin lebih dalam giat lagi menyikat giginya, lebih frekuensinya lebih lama ya Dok ya untuk menyikat giginya. Ya, kemudian dari pemilihan sikat giginya, bulu sikat giginya memang harus yang lembut supaya gusinya ini tidak rusak. Kemudian cara menyikat yang benar itu bukan digosok kanan kiri, tapi lebih dibersihkan, dibuang seperti itu gitu, baik yang atas maupun yang di bawahnya. Jadi kemudian pertanyaan lagi nih Dok, biasanya paling banyak, Dok kalau misalnya saya kumur dengan obat kumur boleh nggak? Boleh. Gimana Dok? Kalau obat kumur itu Iya, sebenarnya Dok? boleh saja sebenarnya, tapi harus dilihat lagi cara pemakaiannya bagaimana, Oke. karena tidak boleh terlalu sering juga. Nah, biasanya kadang itu banyak juga yang pasien datang, saya itu kumur Dok dengan brand A gitu, Betul. tetapi bisa sehari misalnya 3-4 kali, itu kan tidak boleh karena akan merusak kesehatan rongga mulutnya gitu. Bukannya tambah baik tapi malah membunuh bakteri yang ada di dalam rongga mulut, yaitu pola normalnya itu tadi. Jadi memang harus jadi kita sekarang itu mungkin bertambah tugasnya untuk mengedukasi ya Dok ya. Paling nyaman sebenarnya, tingkatan yang paling nyaman adalah dengan mengedukasi ya. Mengedukasi iya, supaya Gen Z ini tidak kalau misalnya kondisi giginya seperti ini, harus seperti ini, Iya, tidak. betul. Jadi kita harus bisa membenahi Dok, memberikan motivasinya, kemudian memberikan pengetahuannya, oh tidak, semua itu tidak seperti itu gitu. Karena mereka kan tidak tahu, karena dari sosmed itu mereka ambil, nanti seperti ini, aduh mengerikan sekali, padahal sebenarnya tidak semengerikan separah, itu. iya, betul. Iya. Jadi kadang Gitu. perlu saringan-saringan juga sebenarnya, dan perlu dikonsultasikan dengan yang tepat ahlinya Iya, gitu. Untuk suatu hal. Oke, Cici, ada lagi Ci? kalau dari saya kayaknya udah cukup aja gitu, udah Oke. ngobrol panjang lebar ngalor ngidul. Mungkin karena Cici nanti mau menghadapi Iya. menghadapi pasien. Dan perlu diingat ya Ci, kalau pasien itu bermacam-macam karakter. Nah, itu kita yang harus bisa, ada yang memang kita butuh kesabaran, memang harus ada yang kita butuh. Dapat tipsnya langsung nih. Iya. Kapan lagi ya? Karena memang ini ya Dok Rima ya, memang kita menghadapi pasien itu dengan berbagai karakter. Dari yang memang pasiennya itu ada yang memang pendiam, jadi kalau ditanya apa cuman jawabnya iya tidak, itu lebih bingung lagi. Iya, kadang sakitnya yang mana nggak tahu Dok, pokoknya sakit aja kan, itu kita lebih bingung lagi. Nah, itu harus mungkin Cici bentar lagi menghadapi ini ya, menghadapi perkoasan gitu ya, nanti akan menemukan dengan pasien-pasien yang bermacam karakter. Nah, itu yang kita harus bisa memahami. Mungkin. Oke, dari sekian banyak yang sudah tadi kita tanya-tanyakan dan kita obrolkan ya Ci ya, ternyata memang kesehatan gigi dan mulut itu sangat berpengaruh secara keseluruhan terhadap situasi ataupun kehidupan kita sehari-harinya.
Nah juga ngobrolin ternyata sebenarnya kalau ada permasalahan itu juga mempengaruhi kepercayaan diri. Iya. Tapi sebenarnya walaupun kembali lagi ke personal masing-masing untuk masalah percaya diri, tapi Iya. dengan hidup sehat ataupun dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut ternyata lebih meningkatkan Rasa percaya diri gitu iya ya, Dok, betul ya. pede. Satu lagi dok itu tentang percaya diri. Gimana nih dok? Selain estetik, Gimana? bau mulut. Oh iya Ya, betul. Pede Selain banget iya ya, Dok, betul ya. betul betul. Mungkin Iya. kalau mulut nggak terlalu di ini kan dok, karena kalau diposting kan nggak keciuman. Iya, Iya. tapi jadi problem untuk Iya, sosial gitu. kita, Iya, ya, Dok, ya. personal. Iya. Jadi nggak hanya kalau misalnya posting di sosmed itu kan tentang estetik Iya. ya, yang penting senyumnya menawan gitu. Iya, bagus atau Iya, gimana gitu ya. bagus Ternyata gitu. dok. Ternyata masalah bau mulut juga sering ya dok, Ci. Apa namanya yang sering ditanyakan, kenapa dok bau mulut? Ya memang salah penyebab bau mulut itu bermacam-macam. Mungkin dari ada gigi berlubang, kemudian ada giginya karang gigi. Iya, Nah itu betul. bisa menyebabkan bau mulut. Sama lidahnya tidak disikat, yang biasanya nempel bakteri yang ada di situ. Gitu. Multifaktor juga ya dok. Iya. Tapi ternyata dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut itu bonusnya bau mulut juga hilang gitu ya Iya, dok ya. betul. Kayak jadi lebih percaya diri nih Ci, lebih positif Iya. kehidupannya. Kemudian Ci, ada yang mau disampaikan lagi? Tadi udah banyak banget kayaknya yang disampaikan sampai bingung mau ngomong apa lagi. Oke. Kayaknya udah aja kali dok. Kita ya. cukupkan dulu Iya. ya untuk pertemuan hari ini. Next kita undang dokter Sherly lagi, sama nanti minta tim kreatif buat sikat gigi. Dari tadi nggak bisa nyontohin sikat gigi. Iya, Mana iya, ya sikat giginya? giginya nih mana nih? Iya, Kita carikan gigi yang lebih besar lagi. biar terlihat nyata gitu ya. Jadi nanti mungkin biar ada contohnya langsung ya Ci ya. Oke, gimana kita mau Dokter Sherly mungkin ada terakhir dulu disampaikan. Closing statement. Iya, Dok. Kalau Sebelum kita yang closingan itu. mungkin kalau closing statementnya mungkin saya lebih untuk menekankan menjaga kesehatan mulut itu mungkin berawal dari sikat gigi yang teratur. Iya, sikat gigi yang teratur, kemudian dengan frekuensi yang lama, kemudian cara pemilihan pasta gigi, kemudian sikat gigi, nah itu penting juga. Kemudian cara pemilihan obat kumur mungkin, dan tidak lupa untuk konsultasikan ke dokter gigi. Bahwa mungkin perlu dilakukan pemeriksaan bahwa apakah ada giginya yang berlubang. Nah itu akan menjadi untuk perawatan yang holistik ya dok ya. Iya, Jadi betul. iya, jadi bertahap untuk membuat kesehatan gigi dan mulut gitu. Oke, siap. Terima Oke, kasih banyak nih terima Dokter kasih Sherly banyak. sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Bisa berhahaha dengan Sudah. kita di sini ya, Ci. Berbagi informasi-informasi Iya, betul. sampai pengalaman-pengalaman pribadi pasien. Betul, Dok. Mungkin sebenarnya banyak banget nih dok yang mau diomongin lagi mengenai Gen Z, mengenai hubungannya sama gigi berlubang, sama kesehatan gigi dan mulut yang lain. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng Dokter Sherly, bareng Cici, bareng Dokter Ima. Oke. Mungkin episode Dental yang pertama nih, first banget ini, first episode dari Dental. Dokter Ayo, Sherly call. jadi tamu pertama Jadi kita. tamu pertama dan calling out buat sponsor yang mau sponsorin, Yuk, ayo. Atau mau sikat gigi ya? mau sikat sponsorin gigi, siapa? ayo mau bantu bawa sikat gigi boleh, Oke. setruk ngasih sikat gigi sama pasta giginya juga boleh. Cici nih. Bisa aja aja. Mungkin Gimana, Ci? kayaknya itu aja dulu buat episode pertama kita. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat pemirsa yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube kita, dan juga don't forget to smile, and let's smile with Dental. Oke. Yay! Move. Smile, wide, feel alive. Every tooth is in the vibe. Sparkle, shine, it's the time. Let's keep grinning, can't decline.